Halo guys, balik lagi sama gue, Tio Nugroho di channel Gadget Boy Edi. Siapa sih orang yang gak pengen punya handphone yang kecil, enteng, gripnya enak, tapi performanya kenceng banget? Ini adalah Asus Zenfone 8. Drop it. Untuk spesifikasi dari Asus Zenfone 8 ini adalah udah menggunakan prosesor Snapdragon 888, dimana itu adalah prosesor terkencang di Indonesia saat ini. Karena saat video ini dibuat untuk Snapdragon 8 Gen 1 yang tentunya dengan tahta yang lebih tinggi belum masuk resmi ke Indonesia. Untuk handphone ini ada dua versi RAM, 8/128GB dan 16/256GB. Untuk ukuran baterai pakai 4000 mAh dan udah menggunakan stok Android 11. Dan untuk update ke Android 12 juga pastinya mungkin banget buat handphone ini. Fitur pendukung kayak NFC, sertifikasi IP68 dan 5G juga udah tersedia di handphone ini. Untuk bagian layar udah menggunakan ukuran layar 5,9 inch dan udah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Dan udah menggunakan refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate sebesar 240Hz dan udah support HDR10+. Menurut gua, handphone ini jadi satu-satunya handphone compact dengan performa yang tinggi banget. Semua performa flagship itu masuk ke handphone ini. Sebenarnya banyak banget review positif tentang handphone ini, tapi nggak banyak reviewer yang nyebutin salah satu kekurangan yang paling gua rasain soal handphone ini. Panas. Handphone ini tuh panas banget. Panasnya tuh nggak cuma pas lagi main game doang, tapi pas lagi scrolling sosial media lebih dari 30 menit, HP ini tuh udah mulai berasa banget panasnya. Tapi ya rasa panasnya itu nggak lebih dari pas lagi main game di settingan yang paling tinggi. Contoh gue main di Genshin Impact, jangankan main ya, pas lagi download aja suhunya itu nyentuh di 45 derajat. Kalau buat settingan Genshin Impact gue dapat di settingan default medium, dan untuk gameplaynya gue pakai di settingan medium, tapi FPS-nya itu gue naikin ke 60 FPS. Buat gameplaynya sumpah, gue ngerasain enak banget main di handphone ini. Rasanya tuh smooth banget, respon layarnya juga termasuk cepat. Buat geser map juga berasa lancar. Pas pakai combo lancar, pas pakai skill juga nggak berasa patah-patah. Overall semuanya tuh lancar banget. Tapi suhunya yang bikin gua kurang nyaman. Padahal gua baru aja main 10 menit. Tapi suhunya itu udah nyentuh di 47 derajat. Untuk game kedua gua main di PUBG Mobile. Untuk settingannya gua dapet di Smooth Extreme dan HDR Extreme. Untuk mode Ultra HD juga udah tersedia dengan frame rate di Ultra. Sayang banget ya, handphone ini masih belum bisa main di settingan smooth 90 fps. Padahal secara spesifikasi, handphone ini tuh udah mumpuni banget. Pas main gue pakai di settingan HDR Extreme ya. Selama main feelnya ini sama banget kayak main Genshin Impact. Sumpah enak banget. Smooth, lancar, nggak ada frame drop. Dan untuk sensor giroskopnya juga udah sensitif banget. Dan yang paling penting soal sentuhan layarnya, karena respon layarnya ini responsif banget. Serius deh, gue puas banget main PUBG Mobile di Zenfone 8 ini. Cuma ya lagi-lagi masalah suhunya, sama kayak gue main game di Genshin Impact. Untuk suhunya itu udah nyentuh di 47 derajat. Padahal gue baru aja main satu game di mode arena. Untuk game ketiga gue main di Mobile Legends. Untuk settingannya gue dapat di rata kanan, alias dapat settingan ultra dengan mode HFR yang udah langsung aktif. Kalau untuk gamenya sih udah pasti lancar ya, karena untuk sekelas HP mid-range juga udah berasa puas banget main game ini. Bahkan untuk sekelas HP entry level itu juga udah cukup nyaman. Justru yang mau gue bahas di sini adalah suhunya. Gue dapat di suhu 44 derajat. Suhu yang paling normal selama gue ngerasain game di handphone ini. Kalau ditanya enak apa enggak, udah pasti enak banget main Mobile Legends di Zenfone 8 ini. Smooth, respon layar cepet, pokoknya enak banget. Hal yang paling gue suka dari handphone ini juga bukan cuman performanya aja, tapi ada fitur yang gue suka dari handphone ini. Namanya itu Game Genie. Salah satu fitur dari handphone ROG Phone. Bisa blokir panggilan, bisa ganti mode, terus ada fitur crosshair. Terus gue juga bisa langsung rekam gameplaynya ini dengan cukup gampang, tanpa harus masuk ke menu setting lagi. Di Game Genie ini juga bisa memonitor langsung kayak kondisi pemakaian CPU, GPU, baterai, suhu, dan FPS. Top banget deh, berasa kayak lagi pakai ROG Phone. Oh ya, untuk hasil benchmark dari handphone ini, untuk skor Antutu gue dapet di 700 ribuan. Dan untuk skor Geekbench 5, gue dapet di single core 962. Dan untuk multicore 2463.
Terus buat kalian yang suka main PUBG dan suka banget pakai earphone biar stepnya itu berasa lebih kedengeran ya. HP ini juga masih dilengkapi dengan jack audio. Padahal kalau dilihat dari history handphone flagship sekarang ya, udah nggak ada yang namanya jack audio. Udah berasa kayak mitos aja gitu. Padahal fitur ini tuh berguna banget buat seorang gamer kayak PUBG Mobile. Karena kan rata-rata untuk TW sekarang itu masih kerasa delay. Masih belum ada yang bener-bener nyamain kayak earphone yang masih ada kabelnya. Terlepas dari performa yang udah kenceng banget ya, baterainya apa kabar? Nah ini dia nih, jadi salah satu yang sangat gua keluhkan dari handphone compact satu ini. Karena selama gua menggunakan handphone ini, baterainya itu cukup kerasa boros. Sehari itu gue bisa ngecas 2-3 kali. Screen on time yang biasa gue dapet itu di sekitar 3 jaman. Untuk best screen on time ya, yang bisa gue dapet itu di sekitar 4 jaman. Itu pun gue matiin AUD, refresh rate-nya gue jadiin auto, dan mode sistemnya gue pakai yang dinamis. Yah, emang kalau dilihat sih udah cukup wajar ya, karena rata-rata HP flagship itu baterainya itu boros. Tapi untungnya kepala casnya yang dikasih handphone ini termasuk gede sih, 30 watt. Jadinya gue bisa ngecas dari 2-100% cuman butuh waktu 1 jam 34 menit. Nah sekarang untuk bagian kameranya nih. Emang kalau cuman dilihat dari desain kamera belakangnya ini yang kelihatan simple ya, kayak meragukan gitu. Tapi menurut gue untuk kualitas fotonya ini udah termasuk bagus. Standar handphone flagship lah. Tapi kalau dilihat lebih teliti lagi nih, karakter dari Zenfone 8 ini untuk kontrasnya itu lebih kerasa kental. Dan untuk tone warnanya itu lebih ke vivid. Tapi vividnya ini masih dalam kategori yang bagus ya. Jatuhnya tuh kayak kerasa lebih hidup untuk fotonya. Dan untuk detailnya juga udah kerasa bagus banget. Kalau untuk foto ultrawide-nya menurut gue juga udah cukup bagus. Tone warnanya juga nggak jomplang banget kalau dibedain sama foto autonya. Kalau gue lihat-lihat sih foto auto itu lebih berasa ke warm ya. Sedangkan foto ultrawide-nya itu lebih berasa ke biruan. Kalau untuk dynamic range-nya udah pasti nggak sedetail dari foto mode autonya. Tapi overall, gue tetap suka sama kualitas kamera ultrawide di handphone ini. Untuk kamera bokehnya kelihatan banget sih bedanya. Kalau di mode auto itu lebih berasa kontras warnanya. Sedangkan untuk foto bokehnya itu lebih berasa kayak foto normal aja gitu. Untuk tone warnanya juga berasa lebih soft di kamera bokehnya. Kalau untuk kamera depannya menurut gue untuk karakternya itu lebih ke soft ya. Dengan detail foto yang nggak terlalu tajam. Gue ngerasa tone warna kulit gue itu jadi berasa lebih pekat gitu, lebih berasa gelap. Dan untuk kondisi foto yang low light atau di malam hari, menurut gue hasilnya itu kayak HP kelas mid-range sih. Detailnya kurang dan tone warnanya yang nggak begitu pekat. Berasa kurang aja gitu. Kalau gue sih justru lebih suka pakai mode naiknya ya, biar detailnya itu jadi berasa lebih tajam. Tone warnanya juga jadi berasa lebih enak buat dilihat. Cuma ya kadang di situasi tertentu, malah tone warna di foto malam itu jadi berasa aneh. Karena pekatnya itu jadi berasa pekat banget. Dan untuk kualitas videonya, HP ini tuh bisa record sampai 8K 24 fps. Berikut adalah hasilnya. Kayak kerasa patah-patah gitu sih. Dan ini buat hasil video dengan resolusi 4K 60 fps. Ini pakai kamera ultrawide. Dia bisa di zoom, cuman nggak ada pilihan kayak mode masuk ke mode auto gitu. Dan ini untuk mode autonya ya, masih di 4K 60 fps. Dan ini untuk resolusi 1080p 60 fps. Dia ada mode ultra steady gitu. Kalau ini belum gue aktifin ya. Ini gue aktifin dulu deh. Nah kalau ini pakai fitur ultra steady, hyperactive sih si Asus namainnya. Oke. Kalau ini untuk kamera depannya ya, bisa record sampai 4K 30 fps. Berikut adalah hasilnya. Kondisinya sore, mendung tapi nggak hujan-hujan. Untuk viewing angle-nya tuh lebih dekat banget, nggak zoom out gitu, zoom in ya. Dan ini buat pengetesan video kamera depan dengan resolusi 1080p 60 fps. Oke.
Oke, untuk desain ya, menurut gua agak unik sih Zenfone 8 ini. Karena beda banget gitu sama generasi sebelumnya yang Zenfone 6 dan Zenfone 7. Zenfone 8 ini tuh lebih kerasa kalem, simple, dan nggak banyak embel-embel. Terus HP ini juga buat gripnya enak banget, buat dikantongin juga kerasa enak. Apalagi HP ini tuh enteng banget, cuma di 170 gram doang. Terus juga ada sentuhan warna biru di bagian tombol on off-nya. Sentuhan kecil tapi bikin manis. Kalau untuk urusan layar sih gue nggak ada masalah sama handphone ini. Untuk kualitas layarnya juga udah enak dilihat dan untuk warnanya juga udah 100% sRGB. Untuk scrolling sosial media juga udah berasa smooth karena udah pakai 120 Hz. Audio juga udah ada, fingerprint sama face recognition juga udah ada. Dan gue juga sempet nyoba face recognition-nya ini di kondisi yang gelap ya. Si face recognition-nya ini masih bekerja cukup bagus. Oke, kesimpulan, menurut gue Asus Zenfone 8 ini adalah salah satu handphone flagship yang harganya termasuk terjangkau. Harga dari handphone flagship ini tuh nggak sampai 10 juta. Dan lu udah bisa dapet spesifikasi yang udah tinggi banget. Dan dengan body yang udah cukup kecil. Tapi nggak bisa dibilang kecil juga sih nih, jatuhnya nggak pas gitu. Gede enggak, kecil juga enggak. Masalah yang gue temuin soal handphone ini ya cuman di panasnya aja. Sisanya menurut gue udah bagus banget. Performanya kenceng, hasil fotonya bagus, dan kualitas layar yang udah cukup bagus. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak buat yang udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.